Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniatul Husna, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lumajang, dari SDN Yasawilangun Lor 3. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya. Iya, saya Ibu Dwi Listerini, guru yang mengajar di kelas 4 SDN Yasawilangun Lor 3. Bu Rini, dan saya di sini mau mengganggu waktunya Bu Rini sebentar, nih. Iya. Saya mendapatkan tugas dari CGP, dari guru penggerak, yaitu mengerjakan aksi nyata modul 2.3, yaitu melakukan supervisi akademik dengan teman sejawat gitu ini. Sebelum saya melakukan observasi di kelasnya Bu Rini, kita melakukan percakapan pra-observasi dulu ya Bu Rini. Iya, siap Dani. Yaitu sebelum mengamati jalannya pembelajarannya Ibu Rini di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, saya akan menyampaikan tujuan supervisi Bu Rini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Dan kenapa hari ini kita melakukan kegiatan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan Ibu Rini, persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran yang di kelas, agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Siap Dani. Agar memberikan pembelajaran yang terbaik lah bagi murid ini. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yaitu tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat observasi ini pun apa Bu? Iya, pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat diobservasi oleh Bu Dani itu mata pelajaran saya itu IPA sebenarnya. Oh, iya. Ya, jadi tujuan pembelajaran saya ada dua. Yang pertama, dengan melakukan observasi, siswa dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Oke, itu yang pertama Bu Dani. Yang kedua, dengan memilih medianya sendiri, jadi anak-anak memilih medianya sendiri, siswa mampu menyebutkan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Jadi kan Bu Dani, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat observasi nanti. Oke. Jadi pembelajaran yang akan dilakukan Bu Rini memiliki dua tujuan, ya? Iya, memiliki dua tujuan. Dengan melakukan observasi, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Ya. Dan tujuan kedua, dengan memilih medianya sendiri, ya, siswa mampu menyebutkan fungsi dan bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Iya, makasih Bu Rini. Ya. Pertanyaan yang kedua, Bu Rini, ya, area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Rini itu yang mana? Ya, area yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu keterampilan anak-anak serta pengetahuannya. Jadi area pengembangannya pada keterampilan dan pengetahuan anak-anak. Iya. Aspek keterampilan dan aspek pengetahuan di Bu Rini. Pertanyaan yang ketiga Bu Rini, rancangan pembelajaran yang diterapkan di kelas Ibu, ya. Saya mau menanyakan contohnya seperti strategi pembelajarannya bagaimana yang akan Ibu terapkan. Ya, jadi berdasarkan dari kemampuan murid saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE Bu Dani. Oh, jadi akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai kesiapan anak-anak Iya, Ibu Rini, yang kemampuan terintegrasi dengan pembelajaran KSE secara nasional. Kalau model pembelajarannya menggunakan apa Bu Rini? Ya, di sini saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Berarti menggunakan model pembelajaran PBL Ibu Rini. Berarti pembelajaran yang berbasis masalah, gitu. Ya, memecahkan masalah. Untuk metode pembelajarannya yang akan digunakan Bu Rini apa? Ya, metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah pastinya ada tanya jawab, kemudian cooperative learning, kemudian di situ juga ada berkelompok, kemudian LKPD juga. Berarti dikasih tugas ya Bu Rini? Iya, ada penugasan, ada observasi juga. Ada observasi juga, anak-anak mengamati tumbuhan ini.
Berarti metode pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu operatif learning, observasi, tanya jawab, ya. diskusi kelompok dan penugasan. Iya. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat ya Bu Rini, media yang akan digunakan oleh Bu Rini di dalam kelas itu apa nih? Ya, media yang saya gunakan di dalam kelas ini karena materinya itu mengenai tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini saya contextual learning. Jadi iya contextual learning. Jadi tumbuhan asli. Di sini anak-anak yang pertama itu menggunakan tumbuhan asli yang ada di sekitar kita. Kemudian juga ada contoh gambar tumbuhan, dan yang terakhir itu yaitu kartu bagian tubuh tumbuhan. Jadi di sini saya menggunakan 3 media pembelajaran Sesuai pembelajaran apa ya? Berdiferensiasi. Iya, sesuai dengan diferensiasi anak-anak. Berarti yang media yang Ibu gunakan adalah tanaman nyata Iya, ya, tanaman nyata. Terus gambar dari bagian-bagian tumbuhan, kemudian kartu bagian tubuh. Oh, kartu bagian tubuh. Iya. Oke. Untuk pertanyaan kelima, kapan Bu Rini akan melakukan kegiatan pembelajaran ini yang sesuai rancangan pembelajaran ini dan saya bisa melakukan observasi? Iya, insya Allah pembelajaran ini akan saya laksanakan pada Selasa depan Bu Dani. Selasa depan, jam pertama ya Bu Dani ya. Jam pertama di kelas itu kelas berapa? Iya, kelas 4. Oh iya, terima kasih. Saya akan melakukan minggu depan, berarti saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Rini pada hari Selasa jam pertama dan kedua. Saya di sini hanya menginformasikan Bu Rini, saya pada saat melakukan supervisi akan mencatat beberapa kegiatan yang Ibu lakukan pada pembelajaran. Ya. Kemudian saya juga menginformasikan setelah Bu Rini melakukan pembelajaran, saya yang mengobservasi pada PI 5. Saya juga akan melakukan kegiatan pasca observasi. Sekarang kan perang ya. Sebelum percakapan kita hari ini, saya menanyakan hasil yang didapat dari percakapan kita hari ini apa, Bu Rini? Ya, hasil yang kita dapatkan dari percakapan kali ini yaitu mengenai gambaran media tentang pembelajaran yang akan saya gunakan, metode apa saja yang saya gunakan, kemudian strategi pembelajaran apa saja yang akan saya terapkan pada saat pembelajaran yang akan datang. Jadi Bu Rini sudah punya gambaran gambarannya medianya apa, medianya apa, strateginya itu apa, metodenya apa yang akan saya gunakan di sini. Terima kasih Bu Rini. Maaf saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Terima kasih anak-anak. Bu Guru lihat-lihat ada yang tidak masuk hari ini. Siapa tidak masuk ini? Anggun, Bu. Anggun tidak masuk. Kenapa Anggun ini anak-anak? Sakit. Ada yang tahu sakit apa Anggun? Sakit demam, Bu. Oh, sakit demam. Ya anak-anak, kita doakan agar Anggun segera diberi kesehatan agar bisa segera sekolah kembali. Amin. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Fakir. Silakan Fakir. Mari teman-teman sebelum kita melakukan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan
untuk anak saya pakai. Baiklah anak-anak, agar pembelajaran hari ini kalian lebih tenang dalam menjalani pembelajaran hari ini, sekarang kita lakukan segitiga pernafasan. Siapkan hidup kalian dengan tenang, anak-anak. Duduk dengan tenang. Tarik nafas pelan-pelan, ambil energi positif yang ada di sekitar kalian. Tahan di perut. Silahkan kalian berdoa. Hembuskan pelan-pelan energi negatif dari dalam diri kalian. Bagaimana anak-anak setelah kalian melakukan pernafasan ini? Lebih tenang. Semoga lebih siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita nyanyikan lagu Lihat Kebunku terlebih dahulu. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Ya anak-anak, kita tadi sudah menyanyikan lagu Lihat Kebunku, di mana pada lagu itu ada bermacam-macam bunga. Bunga itu termasuk dari tumbuhan. Sekarang, apakah tumbuhan itu termasuk dari makhluk hidup anak-anak? Iya. Bagus sekali. Sekarang, sebutkan makhluk hidup yang lain selain tumbuhan. Siapa yang bisa? Saya Bu. Iya, Vina. Hewan. Hewan, bagus sekali. Selain hewan, apa lagi anak-anak? Iya, Alvin. Manusia. Jadi makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Sekarang, apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Siapa yang bisa menyebutkannya? Iya. Dapat berkembang biak. Dapat berkembang biak. Bagus sekali. Nah, tumbuhan salah satu ciri-cirinya adalah dapat berkembang biak. Nah, tumbuhan dapat berkembang biak dengan apa anak-anak? Siapa yang bisa? Saya Bu. Iya. Dari biji Bu. Iya, dapat berkembang biak dari bijinya. Bagus sekali untuk anak-anak pada hari ini. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan melakukan observasi, kalian dapat menyebutkan dan mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kemudian apa saja yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Yaitu mulai dari mengamati tanaman yang kalian bawa, kemudian melakukan percobaan, menggali informasi dari gambar, menggambar, dan yang terakhir evaluasi. Itu kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, agar kegiatan itu berjalan dengan lancar, maka apa yang harus kalian ingat? Kesepakatan kelas. Masih ingat anak-anak dengan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat? Masih. Apa coba salah satunya anak-anak? Saling menghargai sesama teman. Iya, itu kesepakatan yang sudah kita buat. Saling menghargai sesama teman. Selain itu, yaitu kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang coba disiapkan tumbuhan yang kalian bawa dari rumah sekarang. Ayo dikeluarkan sekarang tumbuhan yang dibawa dari rumah. Nah, sekarang kalian siapkan buku dan pulpen kalian. Tanaman ini kalian pindahkan pada
itu? Apa saja bagian-bagian dari tumbuhan itu? Paham anak-anak? Silakan sekarang dilakukan masing-masing kotak 3 anak. Ayo silakan ini. Ayo ke depan. Jangan lupa membawa bukunya. Ayo 3 anak. Itu yang satu di sebelah sana. Satunya sebelah sana. Ayo, Mira. Bawa pergi. Ayo pindah. Dipindah, dilihat, kalian lihat. Nah, kemudian kalian tanamkan di kotak ini. Ketika memindahkan, kalian amati apa saja bagian dari tumbuhan itu. Cok, ayo dipindah juga itu. Ayo dipindah juga. Sini. Ambil tangan. Langsung dipindahkan ya. Iya. Sang anak? Ada kesulitan? Yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Ada kesulitan anak-anak? Kalau sudah, silakan kalian ke tempat duduknya kembali. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memindahkan tanaman yang dibawanya dari rumah. Coba sekarang sudah selesai menuliskan yang kalian amati pada tumbuhan yang kalian pindah tadi? Alhamdulillah. Baiklah, sekarang coba siapa yang mau mempresentasikan hasil dari pengamatannya ini tadi? Iya, bagus sekali anak pakai. Silakan maju ke depan. Bagian tumbuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu daun, batang, dan akar. Kita kasih tepuk tangan. Iya, yang sudah kalian amati tadi di situ ada daun, batang, dan akar. Sekarang guru tanya, dari tumbuhan yang kalian bawa tadi, apakah bagian-bagian dari tumbuhan tadi ada yang bisa dimakan? Ada apa tidak? Ada. Coba punya siapa yang bisa dimakan? Iya, kira apa yang dibawa kira tadi? Kemangi. Kemangi. Kemangi itu yang bisa dimakan apanya, anak? Daunnya. Bagus sekali. Nah, sekarang coba siapa yang mau menceritakan makanan favoritnya yang berasal dari tumbuhan? Siapa? Iya,
dan sayur kelor itu bagian dari tumbuhan yang mana anak? Siapa yang bisa coba? Saya, Bu. Iya, Raffi. Nasi dari biji padi. Nasi dari biji padi. Iya, bagus sekali, Kak. Sayur kelor dari daun. Iya, sayur kelor dari daunnya. Tepat sekali untuk Raffi. Sekarang, selain Vanessa yang suka dengan sayur kelor, siapa lagi coba yang mau menceritakan makanan favoritnya yang berasal dari tumbuhan? Saya, Bu. Iya, pakai apa makanan favoritnya? Jantung pisang. Bagus sekali. Jadi, pakai ini suka jantung pisang. Apa bahasanya di sini, anak? Oh, di sini pakai sukanya jantung pisang. Dimasak apa? Pakai biasanya Oseng-oseng. dimasak oseng-oseng. Nah, jantung pisang itu tadi termasuk dari bagian tumbuhan yang mana, anak? Iya, bunga. Dari bunga. Bunga yang bagaimana? Iya, bunga yang belum hangat. Iya. Sekarang minuman apa yang kalian suka yang berasal dari tumbuhan? Coba siapa yang mau menceritakan? Saya, Bu. Iya, Feve. Feve mau mengambil apa ini, anak? Oh, Feve mau mengambil tebu. Bagus sekali, Feve. Apa minuman kesukaannya, Feve? Es tebu, Bu. Oh, es tebu. Oh, pastinya buat buka bersama, buat buka seger ya, Nana ya. Iya. Di sini Feve sukanya adalah es tebu. Oh, es tebu itu bagian tumbuhan apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia? Saya, Bu. Iya. Batangnya. Dari batangnya. Di sini ada batang, ada daun. Apakah daunnya ini bisa dimakan, anak-anak? Tidak bisa dimakan oleh manusia. Tapi apakah bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain? Siapa yang bisa memanfaatkan? Hewan. Buat makan apa, anak? Sapi. Iya, buat makan sapi. Terima kasih, Feve. Menceritakan bermacam-macam makanan favorit kalian yang berasal dari tumbuhan. Selain itu, apa ini Bubur kok membawa kotak rahasia ini? Apa yang ada di dalamnya nih? Nah, tadi sudah ada bonggol pisang. Apa ini, anak-anak? Brokoli. Nah, siapa yang bisa? Brokoli ini bagian dari tumbuh-tumbuhan yang apa, Nana? Yang mana? Saya, Bu. Iya, Dari daun. Dari bunganya. dari bunga. Jadi brokoli ini bunga, anak-anak. Kemudian di sini Bu Guru ada dua sayur lagi. Yang satunya berwarna terang, yang satunya berwarna gelap. Sekarang apa ya, anak? Wortel ini bagian dari tumbuhan yang mana, anak, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? Dari umbi batang. Kentang. Siapa yang suka kentang? Saya. Alhamdulillah, hampir semua yang suka kentang. Kentang ini dari bagian apa, anak? Bagi tumbuhan? Umbi batang. Yang terakhir ini, anak-anak, apa yang biasanya ada di sekitar rumah kalian? Singkong. Singkong ini merupakan bagian apa, anak? Iya, itu semua bagian-bagian dari tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan. Tetapi tumbuhan bukan hanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, ada juga yang dimanfaatkan sebagai apa, anak? Untuk apa yang ada di depan ini? Ya, untuk perabotan. Contohnya dari apa kalau perabotan ini? Dari kayu. Selain untuk bahan pangan, untuk perabotan, juga untuk apa nih? Ini yang Bu Guru bawa. Nah, ini daun apa ini? Daun kencur. Berarti itu apa, anak, bahan makanan? Sebagai obat-obatan. Bagus sekali. Sebagai obat-obatan anak-anak kencur ini.
ada kencur, dan ada Unir menampilkan video pembelajaran. Beda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan udara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penopang tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang Barusan saja melihat video pembelajaran mengenai bagian tumbuhan dan fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang hal itu, sekarang kalian buka buku IPAS kalian. Coba dibuka bukunya sekarang. Hanes, guru simpan di sini ya, jangan keluarnya. Coba dibuka pada halaman 4 anak-anak. Iya, coba kalian baca di situ mengenai materi tentang bagian-bagian dan manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Silakan dibuka pada halaman 4. Apakah ada yang kalian tanyakan anak-anak dari yang kalian baca ini? Coba apakah ada yang ditanyakan? Ayo 5 menit lagi, 5 menit lagi selesai ya membacanya. Kemudian kita melakukan tanya jawab. Ya, 5 menit lagi membacanya selesai. Kemudian Bu Guru akan memberikan pertanyaan pada kalian. Bagaimana? Selesai? Ya, selesai. Coba kalau selesai bukunya ditutup sekarang. Sudah? Nah, sekarang dari video pembelajaran yang kalian lihat dan dari buku bacaan yang sudah kalian baca ini tadi, apa fungsi daun bagi tumbuhan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Iya, Alvin. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian hasil dari fotosintesis ini diapakan anak-anak? Diapakan? Disebarkan ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Itu salah satu fungsi dari selain daun. Apa fungsinya dari akar? Siapa yang bisa menjawab apa fungsinya akar? Iya, pakai dapat menyerap air. dapat menyerap air. Selain menyerap air, ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Bu, Iya, bisa. Vivi, menyerap nutrisi. menyerap nutrisi atau makanan-makanan yang ada di sekitar akar. Sekarang, selain akar berguna untuk menyerap nutrisi dan air yang ada di dalam tanah, apalagi fungsi akar bagi tumbuhan? Iya, Vanessa. Untuk memperkokoh tanaman tersebut. Bagus sekali anak-anak. Nah, satu lagi pertanyaan sekarang. Di manakah tempat perkembangbiakan pada tumbuhan? Di mana di situ ada kelamin jantan dan kelamin betina? Di mana itu anak?
pada bagian bunga. Tepat sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Iya, tepat sekali untuk kelompok 1. Nah, sekarang setelah kita tadi memindahkan tanaman, kalian melihat video dan menambah dari pengetahuan yang ada di buku. Bu Guru sudah mengelompokkan kalian berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang kita lakukan kemarin. Nah, sekarang kita akan melakukan berbagai macam kegiatan di mana per kelompoknya tidak sama, yaitu kelompok 1 melakukan percobaan, kelompok 2 menuliskan informasi dari gambar yang sudah Bu Guru berikan, dan kelompok 3 yaitu menggambarkan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ini kelompok 1 yang melakukan percobaan. Sebentar. Kemudian untuk ini untuk LKPD-nya kelompok 1. Nah, kemudian kalian kamu kemudian guru akan melakukan guru kasih instruksi. Ini LKPD untuk kelompok 2 dibagi satu-satu, yaitu mengamati gambar dan menuliskan informasinya. Untuk kelompok 3 menggambar ya anak-anak ya. Yang kelompok 3 menggambar bagian dari tubuh tumbuhan. Silakan dibagikan. Sekarang akan Bu Guru jelaskan per kelompok. Untuk kelompok 1 di sini akan melakukan percobaan untuk mengetahui bagaimana fungsi batang untuk mengangkut air dan sari-sari makanan untuk dibawa pada daun dan bunga. Kalian lihat di sini ada botol. Nah, di sini bisa kamu tambah air, kemudian dikasih pewarna merah. Kalian lihat yang ini kemudian kalian masukkan. Yang satunya juga dikasih warna merah, kemudian yang ini dimasukkan. Paham? Kelompok sini, tugas dari kelompok sini ini dicopot, dilepas, dibagi satu-satu, Kalian tuliskan di sini apa perintahnya itu. Kalian mengamati bagian tubuh tumbuhan, carilah informasi mengenai fungsi. Jadi kalau ditunjukkan ini daun, apa fungsinya daun? Nah, di sini menunjukkan buah, apa fungsinya buah? Kalian tuliskan masing-masing anak dari gambar yang ditunjukkan di situ. Sekarang ya di sini tugas kalian adalah menggambar anak-anak. Ya. Di sini kalian menggambarkan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Siapkan krayonnya sekarang, keluarkan krayonnya. Ini silakan gambarnya, silakan menggambar. Ditulis namanya.
Silakan ganti ini. Bila tidak muat, silakan informasinya dituliskan di bawahnya, anak-anak. Kalian amati di situ. Ya, jadi yang digambar di sini anak-anak, yang digambar di sini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Ada apa saja di situ anak-anak? Ada akar, kemudian ada apa lagi? Ada batang. Akarnya ada berapa macam di sini? Ada 2. Kemudian ada batang, ada. Silakan digambar sebagus mungkin. Raffi mana pekerjaan? Dan Bu Guru akan menilai proses kalian dalam yang kalian lakukan itu. Ya, di sini coba kalian gambar menggunakan krayon. Kalian gambar sesuai dengan contoh yang sudah Bu Guru berikan itu ya anak-anak ya. Apakah kalian ada kesulitan mengenai gambaran yang Bu Guru siapkan itu anak-anak? Bu Guru akan berkeliling menilai kalian dalam melakukan prosesnya. Dilihat di situ. Ini menunjukkan batang. Apa tadi fungsinya batang? Dari gambar yang sudah kalian lihat, silakan diwarna. Silakan digambar. Setelah digambar baru diwarna yang bagus. Bisa? Apakah bisa ada kesulitan? Bagus. Rafa, bagaimana Rafa? Di situ ada 2 macam akar yang akan kalian gambarkan. Ada bunga dan di situ ada 3 buah yang kalian gambarkan. Bagaimana kelompok 3? Suka menggambar apa tidak anak-anak? Bagus sekali. Ya, dikasih warna yang lebih bagus lagi. Bagus sekali percobaannya di kelompok 1. Yang anak-anak sudah bisa berwarna merah ya anak-anak ya. Tadi awalnya bunganya apa tadi awalnya? Putih. Bunganya tadi apa warnanya? Tadi warnanya putih. Karena yang bawah ini berwarna merah, sekarang bunganya jadi apa anak-anak? Merah. Mulai dari batangnya, mulai dari daunnya agak kemerah-merahan ini anak-anak. Ini tadi padahal warnanya apa tadi? Putih. Tadi warnanya putih. Nah. Selesai semua anak-anak? Sudah. Bagaimana kelompok batang selesai? Selesai. Kelompok daun? Selesai. Kelompok bunga? Selesai. Bagaimana menggambarnya? Selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang jika sudah selesai semua, sekarang kalian waktunya untuk mempresentasikan hasil dari yang sudah kalian kerjakan. Mulai dari kelompok batang. Coba kelompok batang, siapa yang mau mempresentasikan? Bu. Iya, Ananda Fakir.
dibaca dulu soalnya pakai. Apa yang terjadi pada spektrum dan bunga? Ya. Sebagian daun akan berubah warna sesuai dengan gelas, seperti air dalam warna langit coklat. Ya, di situ berubah warna apa tidak anak? Berubah. Selanjutnya, Cobalah untuk memotong pakai bagian bawah dari spektrum dan bunga. Apa yang kalian amati? Pada bagian silakan mempresentasikan pada kelompoknya di situ. Daun adalah sebagai Daun daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Iya, bagus. Selanjutnya, Buah sebagai cadangan makanan. iya, Akar sebagai menyerap. menyerap air dan nutrisi. Batang sebagai tempat menyalurkan air. Apa pada? Iya, silakan pada menunjukkan ini anak-anak hasil karya dari Fada. Ananda Fada sudah menggambarkan, yaitu di sini ada dua macam akar. Ada daun, ada batang, bunga, dan buah. Bagus sekali gambarannya Fada. Terima kasih Fada. Kita kasih tepuk tangan anak-anak. Perawatan dan perkembangan. Iya, jadi penting anak-anak untuk mengetahui bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya agar kita lebih mudah melakukan perawatan dan perkembangbiakan. Contohnya tadi seperti yang sudah dibawa tadi itu Bu Guru menunjukkan apa? Batang. Oke, kita tahu membawa kentang. Oh, apa yang harus dikembangbiakan? Nah, dari bagian tubuhnya kita tahu. Oh, ini yang akan dikembangbiakan. Contohnya tebu tadi yang dibawa oleh Feve. Nah, oh bagian tebu ini yang bisa dimanfaatkan ini batangnya. Kemudian yang bisa dikembangbiakan bagian apanya? Nah, dari situ dengan mempelajari hal itu maka kita tahu cara untuk merawat. Apakah sama cara merawat tebu dengan merawat padi anak-anak? Apakah sama? Tidak sama. Berarti tumbuhan cara merawatnya berbeda-beda. Nah, itu tadi pentingnya mempelajari bagian dan fungsi dari tumbuhan. Belajar dari fungsi dan bagian dari tumbuhan, apa yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tumbuhan di sekitar kalian tetap lestari dan tidak punah? Apa yang akan kalian terapkan anak-anak? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, Vivi. Apa yang akan diterapkan oleh Vivi kira-kira? menyiramnya setiap hari. Menyiram tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya setiap hari. Ada yang mau menambahkan? Iya. Diberi pupuk. Diberi pupuk. Nah, selain disiram juga diberi pupuk. Terus apa lagi anak-anak? Tidak menebang pohon sembarangan. Itu cara kita melestarikan tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan. Sekarang sudah banyak hutan-hutan yang gundul. Diakibatkan kenapa anak hutan-hutan yang gundul itu? Ya Bu, Iya. penerbangan liar. Penebangan secara liar. Apa akibatnya hutan gundul itu anak-anak? Terjadi apa? Longsor. Terjadi tanah longsor. Selain tanah longsor apa lagi biasanya? Banjir. Banjir. Itu akibat jika menebang pohon sembarangan. Nah, sekarang apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, Mira.
Bagian-bagian tubuh tumbuhan Iya. yaitu akar, batang, dan daun. Bagian-bagian dari tumbuhan itu ada akar, batang, dan daun. Ada yang mau menambahkan? Selain akar, batang, dan daun, siapa lagi yang mau menambahkan? Selain akar, batang, dan daun, ada yang mau menambahkan lagi anak-anak? Iya. Buah, Buah. dan bunga. Dan bunga. Jadi bagian dari tumbuhan itu ada apa saja anak-anak? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Coba siapa lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Apa lagi? Bu, Iya, apa lagi Fira? sebagai sumber bahan pangan. Iya, bagian-bagian tumbuhan sebagai sumber bahan pangan manusia. Iya, yang sudah kita sebutkan tadi, contohnya daun kemangi, daun kelor ini tadi dimanfaatkan untuk sayur nanti berbuka. Batangnya dimanfaatkan untuk es, bisa kita minum. Ya anak-anak ya. Jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang akan guru bagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi yang sudah guru berikan. Nah, soal evaluasinya per kelompok antara kelompok batang, daun, dan bunga tidak sama anak-anak. Ini untuk kelompok batang. Ini untuk kelompok daun. Silakan dibuka, dibagikan satu-satu. Dan ini untuk kelompok bunga. Untuk kelompok bunga, tugas kalian adalah memasangkan antara gambar dan fungsinya di sini ya anak-anak ya. Kalian tadi kan sudah menggambarkan. Sekarang memasangkan mana gambar yang sesuai dengan fungsinya. Silakan dikasih nama. Bu Guru kasih waktu 15 menit. Silakan untuk mengerjakan. Sudah ibu kumpulkan? Kelompok daun, kelompok batang, dan yang terakhir kelompok bunga. Dari soal evaluasi yang Bu Guru berikan, apakah ada pertanyaan dari soal evaluasi? Ada yang ingin kalian tanyakan pada Bu Guru? Ada apa tidak anak-anak? Tidak ada. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, mulai dari mengamati tumbuhan yang kalian bawa, kemudian kalian melakukan proses pembelajaran, menyimpulkan sampai dengan mengerjakan soal evaluasi. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan dari kelompok batang ini? Iya, Oke. Karena dapat mengamati berbagai buku tumbuhan. Iya, Fakih menyenangkan karena tadi itu bisa mengamati, bisa mencabut, kemudian diamati. Apa saja bagian itu? Ada lagi dari kelompok batang, kenapa menyenangkan pembelajaran pada hari ini? Iya. Melakukan percobaan. Iya, bisa melakukan percobaan untuk mengetahui apa nih tadi percobaannya? Mengetahui fungsi batang. Iya, senang Pak. Senang pasti ya kelompok batang ya.
awalnya yang putih bisa, wah ternyata bisa menjadi merah. Bagaimana kelompok Daud, senang apa tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang. Benar, kenapa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Iya. Karena bisa melihat video. Oh, karena bisa melihat video pembelajaran itu tadi ya anak ya, cukup menarik. Sekarang kelompok bunga, senang apa tidak dengan pembelajaran hari ini? Iya, senang. Kenapa kok senang dengan pembelajaran hari ini? Karena bisa menggambarkan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Iya, karena kelompok 3 bisa menggambarkan bagian dari tubuh tumbuhan. Bagus sekali anak-anak. Nah, jangan lupa besok kalian menyiapkan pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Jangan lupa di rumah kalian selalu belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang punya doa, anak? Ya, silakan pakai. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di rumah selalu menghormati orang tua kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Daniatul Husna, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lumajang. Dan di sini saya tidak sendiri, tetap ditemani oleh teman saya. Iya, saya Ibu Dewi Listiorini dari SDN Desa Wilangan nomor 3 yang mengampu di kelas 4. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Bu Rini, ya Bu Rini. Iya. Setelah kita melakukan observasi pembelajaran, kita akan melakukan refleksi bagaimana observasi itu berjalan. Kita melakukan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Rini. Boleh ya Bu Rini? Iya, siap Bu Dani. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran tersebut? Ya, setelah saya melaksanakan pembelajaran yang kita lakukan kapan hari Bu Dani, saya merasa tidak cukup mampu dalam menyampaikan pembelajaran itu. Berarti masih merasa ada yang kurang ya Bu Rini? Iya, masih ada yang kurang. Kemudian kedua, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan sebenarnya Bu Rini? Ya, sepertinya saya tuh menurut perasaan saya sudah menyampaikan pelajaran yang sesuai rencana saya Bu Dani. Maksudnya sesuai dengan sintak-sintak yang ada di situ. Sebenarnya sudah sesuai modul pembelajaran ya Bu Rini? Iya, sudah sesuai dengan jalannya pembelajaran yang saya buat Bu Dani. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, dapatkah Ibu menceritakan hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin? Iya, pada saat melakukan proses pembelajaran yang diamati oleh Bu Dani waktu itu saya menjelaskan pada siswa yang saya rasa tuh mengerti. Jadi namun ada yang saya menjelaskan pada siswa dan anak-anak sudah cukup mengerti di situ, sudah cukup paham lah dengan apa yang saya jelaskan. Jadi ada sebagian yang sudah mengerti, ya, begitu ya? Tapi lebih besar, lebih banyak yang mengerti daripada yang tidak mengerti. Iya. Perkiraannya Bu Rini, berapa persentasenya yang mengerti dan yang belum mengerti Bu Rini? Iya, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dari ketercapaian tujuan pembelajaran dari yang saya sampaikan kepada anak-anak, perkiraan ya sekitar antara 70 sampai dengan 75 lah Bu Dani. Berarti sudah berhasil antara 70 sampai 75% lah dari seluruh siswa ya. Iya. Masih ada 25% lah yang belum berhasil.
Untuk pertanyaan kelima Bu Rini, Ya. apakah yang menjadi kesulitan bagi siswa pada saat proses pembelajaran itu Bu? Ya, pada saat pembelajaran tersebut kesulitan yang dialami oleh siswa yaitu dalam mengidentifikasi mengenai fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan Bu Dani. Jadi ada beberapa siswa yang agak kesulitan untuk menyebutkan hal-hal tersebut. Berarti ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi Iya, bagian-bagian mengidentifikasi fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan keenam, apakah yang menjadi kesulitan Ibu? Tadi kan kesulitan murid. Iya. Sekarang yang menjadi kesulitan Bu Rini sendiri sebagai guru mengajarkan pelajaran IPAS pada Iya. Jadi pada saat pembelajaran tersebut anak-anak terdiri dari beberapa kelompok udah di situ. Ada kelompok yang sudah bisa, ada yang kelompok yang belum bisa. Jadi kesulitan saya sebagai seorang guru itu sebagian besar siswa itu memerlukan bimbingannya langsung. Jadi kan saya harus ekstra ke kelompok-kelompok mereka. Berarti panjenengan harus ke kelompok intens ya, lebih intens ya, melakukan pembelajaran pembimbingan secara langsung. Terus adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Bu Rini? Ya, dengan adanya kesulitan tersebut, jadi untuk mengatasinya saya harus lebih intens memberikan penjelasan langsung pada setiap kelompok. Jadi yang mereka harapkan itu seperti itu. Jadi saya dari kelompok berpindah-pindah dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Jadi lebih intensif lagi menjelaskan kepada per kelompok seperti itu yang seperti itu. Ya. Kemudian marilah Bu Rini bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah mantap, yang telah dilakukan oleh Bu Rini, mantap lah ya. Dan hal-hal yang perlu ditingkatkan, yang sudah benar dan yang masih perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru yang sudah Ibu lakukan, observasi dan saya yang sebagai supervisinya. Apa Ibu ya? Ya, di sini pastinya saya sudah menyampaikan materi secara maksimal ya, jadi sesuai dengan kemampuan saya dengan menggunakan berbagai media yang saya gunakan. Kemudian di sini saya juga sudah meningkatkan di dalam mengontrol siswa dalam mengerjakan LKPD dan memberikan bimbingan pada masing-masing kelompok. Iya. Pertanyaan terakhir Ibu Rini, dengan demikian apa yang akan Ibu lakukan atau pertemuan berikutnya? Ya, rencana tindak lanjutnya Bu Rini lah untuk andai kata ada pembelajaran seperti itu lagi. Ya, jika ada pembelajaran seperti itu lagi, pastinya saya ingin menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif pastinya, agar menarik anak-anak pastinya. Dan saya ingin pastinya memberikan LKPD kepada anak-anak pada saat pembelajaran, memberikan PR dan memberikan umpan balik pada PR yang sudah mereka kerjakan. Oh ya, seperti itu Bu Rini. Terima kasih. Proses pembelajaran, kalau kesan saya ya, bahwa proses pembelajaran sudah berjalan secara lancar ya Bu Rini. Terima Terus kasih. interaksi Bu Rini dengan siswa juga sudah cukup bagus kalau menurut saya. Kalau pesan saya, saran ya pesan, kalau memungkinkan lakukan lebih banyak pendekatan dengan kelompok yang tadi Ibu lakukan, pendekatan secara intensif lagi ya Bu Dani ya. Memberikan bimbingan secara langsung karena setiap anak kan berbeda. Iya, pastinya setiap kelompok tersebut sudah berbeda-beda Bu Dani. Saya sesuai dengan gaya belajarnya. Terima kasih Bu Rini atas waktunya. Kegiatan pasca observasi ini sudah saya lakukan. Terima kasih atas bantuannya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.